Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mitra KPPN Bitung dan masyarakat semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan podcast nih yang mengangkat tema pembiayaan ultramikro. Pada pagi ini telah hadir di samping saya Pak Syarif Mustafa selaku Kepala Kasih Bank KPPN Bitung yang akan menjelaskan mengenai pembiayaan ultramikro. Selamat pagi Pak Syarif. Pagi Mbak Bella. Ya, gimana Mbak? Pak Syarif, boleh bertanya Pak mengenai pembiayaan ultramikro? Iya, silakan Mbak. Pak, kalau pembiayaan ultramikro itu kayak seperti apa ya Pak ya? Jadi gini Mbak Bella, pembiayaan ultramikro itu salah satu program pemerintah yang menyediakan fasilitas pembiayaan bagi usaha ultramikro yang belum dapat mengakses program pembiayaan dari perbankan. Jadi UMI ini biasa kami singkat dengan UMI ya, ultramikro itu biasa kami singkat dengan UMI, disalurkan melalui lembaga keuangan bukan bank. Jadi bukan bank, berarti ada lembaga-lembaga lain, pembiayaan lain, dan untuk di wilayah pembayaran KPPN Bitung sendiri ada dua lembaga yang menjadi penyalur, yaitu PNN Permodalan Nasional Madani dan PT Pegadaian. Dan syarat untuk program UMI ini berupa kepemilikan KTP dan tidak sedang menerima program pemerintah lain, dan maksimal para pelaku usaha yang bisa mendapatkan bantuan ini sebesar 20 juta rupiah. Itu Mbak Bella. Oh, ternyata syaratnya cukup mudah ya Pak ya untuk mendapatkan pembiayaan ultramikro. Betul sekali Mbak. Pak, kalau pembiayaan ultramikro ini tuh tujuannya apa ya Pak ya? Iya. Baik Mbak Bella. Tujuan program pembiayaan ultramikro ini adalah untuk menyediakan pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha ultramikro. Kemudian juga untuk menambah jumlah wirausahawan yang mendapat fasilitas pembiayaan dari pemerintah, karena tentunya nggak semua pelaku usaha bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah ini. Dan ini juga menjadi jembatan bagi usaha mikro untuk menerima bantuan sosial untuk agar dia bisa naik kelas sehingga dapat mengakses pembiayaan perbankan. Ya gitu Mbak Bella. Oh, seperti itu ya Pak ya. Kalau UMI ini bentuk-bentuknya seperti apa Pak? Ya. Jadi bentuk pembiayaan dari ultramikro ini jadi biasanya dari penyalur itu akan menggunakan akad konvensional atau syariah sesuai dengan profil usahanya dan produk pembiayaan dari penyalur atau lembaga linkage-nya gitu kan. Kemudian juga tenor pembiayaan disesuaikan dengan karakteristik usaha dari debitur itu sendiri Mbak. Begitu Mbak. Pak, karena UMI ini merupakan program pemerintah, Iya. jadi pasti ada pelatihan dan pendampingannya kan ya Pak ya? Ya tentu saja Pelatihan Mbak. dan pendampingan UMI ini seperti apa Pak? Ya tentunya pemerintah tidak akan melepas begitu saja gitu kan, karena ini merupakan uang negara, yang uang dari rakyat, sehingga ketika kita menyalurkan tentunya tetap akan dikawal penggunaannya gitu kan. Dan tentunya ada pelatihan dan pendampingan dari penyalur-penyalur itu sendiri gitu kan. Jadi bagi penyalur kami wajibkan, dan pemerintah mewajibkan untuk melakukan pendampingan kepada debitur UMI seperti bantuan pengurusan izin usaha, kemudian peningkatan usaha, kemudian peningkatan kualitas produk, dan tentunya pengelolaan manajemen keuangannya, serta juga untuk membantu atau pendampingan terkait dengan pemasarannya gitu Mbak. Pak, pasti masyarakat kita ini juga ingin tahu Pak, siapa saja sih Pak yang boleh menerima pembiayaan UMI? Ya, pertanyaan yang baik sekali Mbak. Jadi siapa aja sih yang bisa atau berhak untuk mendapatkan pembiayaan ini? Nah, jadi yang bisa mendapatkan pembiayaan ini tentunya karena ini merupakan ultramikro gitu kan. Jadi biasanya yang bisa mendapatkan ini pelaku usaha yang belum memiliki legalitas usaha seperti izin usaha, kemudian belum mempunyai NPWP, dan biasanya juga produk-produk yang dihasilkan itu belum mempunyai sertifikasi. Kemudian juga
pelaku usaha-usaha ini kebagian besar ya dijalankan oleh individu dan tidak melibatkan banyak karyawan. Paling kan kalau ada karyawan paling 1-2 orang aja gitu kan untuk bantu usahanya. Kemudian juga jenis komoditi atau barang yang dihasilkan itu tetap atau tidak tetap gitu kan, atau bisa berganti sewaktu-waktu, namanya orang baru berusaha kan, jadi sering berganti-ganti sesuai dengan kemampuannya dia gitu kan. Kemudian juga selain produknya sering berganti-ganti juga tempat menjalankan usaha juga sering berpindah-pindah gitu kan dia, karena dia melihat lokasi mana yang bagus gitu kan. Kemudian juga usahanya itu belum menerapkan administrasi yang baik gitu kan. Bahkan biasanya keuangan pribadi dan keuangan usahanya itu masih jadi satu gitu, sehingga kesulitan untuk melihat per harinya itu omsetnya berapa, itu susah gitu kan. Makanya dengan ada usaha ultra mikro ini akan dengan adanya pendampingan, jadi pelaku usaha itu bisa mendapatkan bimbingan sehingga bisa melakukan usaha dan manajemen yang baik. Dan yang pasti para penerima bantuan ini belum bisa atau mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan dari perbankan. Makanya seperti ini pembiayaan ultramikro hadir ke tengah-tengah masyarakat untuk membantu masyarakat sehingga bisa naik kelas dan bisa akhirnya bisa mendapatkan bantuan dari perbankan atau pembiayaan dari perbankan. Seperti itu Mbak Bella. Pak, KPPN Bitung ini kan udah mendampingi lembaga-lembaga penyalur dan juga penerima UMI. Gimana sih Pak perkembangan penyaluran UMI di KPPN Bitung ini Pak? Ya, jadi gini Mbak Bella ya. Jadi KPPN Bitung itu dia bukan sebagai penyalur. Jadi yang menyalurkan bantuan ultramikro ini itu dari Kementerian Keuangan melalui Badan Layanan Usaha Pusat Investasi Pemerintah (BLUPIP) yang ada di Jakarta. Nah, BLUPIP akan menyalurkan kepada lembaga-lembaga penyalur. Kebetulan yang ada di wilayah KPPN Bitung itu cuma ada 2 kan, tadi saya jelaskan gitu kan, ada PNM Permodalan Nasional Madani dan PT Pegadaian. Dan wilayah kerja KPPN Bitung ada 3 kota kabupaten gitu kan, 1 kota Bitung, kemudian Kabupaten Kepulauan Talaut dan Kabupaten Minahasa Utara. Dan perkembangan penyaluran ultramikro di wilayah kerja KPPN Bitung sendiri sangat baik gitu kan. Kalau kita lihat pada tahun 2021 total debitur yang telah kami salurkan itu sebanyak 1.976 debitur dengan nilai sekitar 6,8 miliar ya pada tahun 2021. Dan sedangkan di tahun 2022 ini sampai dengan bulan Oktober saja jumlah debitur yang sudah disalurkan sebanyak 2.241 debitur dengan jumlah penyaluran sebesar 8,6 miliar sekian. Jumlahnya cukup besar gitu kan untuk pelaku usaha ya. Untuk Kabupaten Talaut jumlah debitur pada tahun 2021 18 debitur dengan nilai penyaluran sebanyak 86.170.000, dan sampai dengan Oktober ini debitur yang disalurkan baru 4 dengan nilai 15.540.000. Nah, untuk Kabupaten Minahasa Utara terjadi peningkatan yang cukup besar ya. Pada akhir tahun 2021 jumlah debiturnya hanya sebesar 1.046 orang, sedang dengan nilai 3 miliar 600 juta. Sedangkan pada tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi 1.209 debitur dengan nilai penyaluran 4,8 miliar. Untuk Kota Bitung sendiri juga terjadi peningkatan jumlah debitur. Pada akhir 2021 jumlah debitur 912 dengan nilai penyaluran sebesar 3,1 miliar, dan pada sampai dengan akhir Oktober ini jumlah debitur sudah mencapai 1.028 orang dengan nilai 3,79 miliar. Dan ini merupakan suatu hal yang menggembirakan bagi kita semua bahwa pelaku-pelaku usaha yang bisa mendapatkan, bisa mengakses pembiayaan dari ultramikro di tahun 2022 ini sangat banyak gitu kan. Walaupun di Kabupaten Talaut terjadi penurunan, tapi kemungkinan besar terjadi penurunan karena
pelaku usahanya mungkin sudah naik kelas gitu kan, sehingga sudah bisa mengakses perbankan gitu Mbak Bella. Terima kasih Pak Syarif atas informasi Iya. yang sangat bermanfaat. Mungkin ini akhir dari podcast kita ya teman-teman mengenai pembiayaan ultramikro. Jika teman-teman semuanya atau masyarakat yang mendengarkan podcast ini ingin mendapatkan bantuan pembiayaan ultramikro, maka dapat langsung menghubungi lembaga-lembaga penyalur di Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Talaut, dan juga Kota Bitung atau daerahnya masing-masing ya teman-teman. Kalau misal memang masih bingung, bisa langsung datang ke KPPN Bitung. Sekian dari kami, sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.